Sahabat Tanimbar News, kali ini kita kedatangan tamu dan kita akan berbincang-bincang terkait dengan sebuah persoalan di salah satu desa. Kita akan menanyakan lebih jelas kronologinya dan mohon izin Pak, boleh tahu dengan Bapak siapa? Dengan nama saya Lukas Laya, asal dari Desa Wawonda, RT 4 RW 3. Dari Wawonda, Wawonda. Oke Bapak. Kapasitas Bapak atau jabatan Bapak di desa? Saya masyarakat Kepala rumah tangga ya, masyarakat. Oke Bapak. Apa yang ingin Bapak laporkan untuk Tanimbar News? Yang ingin saya laporkan di sini terkait masalah penyelewengan dana anggaran tahun 2019 masalah Bronjong. Karena saya sebagai korban di sini mau datang melaporkan penyelewengan dana ini terkait masalah Bronjong itu dijanjikan oleh pemerintah desa ke saya mulai dari sekitar tahun 2005-2006 bahwa masalah di belakang rumah saya dan depan, karena saya kena bencana longsor, akan dipekerjakan dipasang kawat bronjong dan dibikin talut di depan rumah saya. Tapi hingga saat ini tidak ada penyelesaian apa-apa dari pemerintah desa sampai sudah ada pergantian ke desa baru. Lalu saya kembali ke desa lalu pertanyakan ini ke kepala desa baru. Desa baru jawab ke saya bahwa bronjongnya sudah ada, tapi dananya sudah habis. Sahabat Tanimbar, ternyata dalam sebuah investigasi yang kita temukan di sini benar-benar ditemukan bahwa sebagian bangunan sapeng yang dibangun oleh pemilik rumah di sini sudah rubuh. Dugaan penyelewengan alokasi dana tahun 2019 di Desa Wawonda untuk mengerjakan proyek talut jenis bronjong disinyalir terjadi. Proyek dengan nilai sekitar 300 juta itu sudah dicairkan. Namun hingga pergantian kepala pemerintahan di Desa Wawonda, proyek tersebut belum juga dikerjakan. Salah satu pelapor asal Desa Wawonda, Lukas Layan, mengakui kalau dirinya sudah dibohongi oleh pemerintah Desa Wawonda. Dalam keterangannya, sudah sekian banyak pengambilan dokumentasi sampai pengukuran lokasi longsor tersebut guna untuk menghitung rancangan anggaran dan belanja. Namun hingga kini, program yang bersumber dari alokasi dana desa itu tidak terrealisasi. Bangunan rumah milik Lukas Layan yang berada di pinggiran tebing Sungai Wawonda ini, pada setiap musim penghujan, Lukas bersama keluarga merasa ketakutan mendiami rumah tersebut karena aliran sungai ditambah struktur tanah yang labil mengakibatkan rumah milik Lukas menjadi miring dan terjadi retak pada bagian dinding dan lantai. Jarak antara sungai dengan bangunan rumah yang diperkirakan hanya 4 meter itu telah meruntuhkan bangunan sarana MCK dan bagian besar bangunan dapur miliknya. Dirinya menyadari bahwa selama ini pemerintah desa sudah berupaya untuk membantu dengan menganggarkan program fisik berupa talut bronjong, namun hingga berita ini dilaporkan ke Tanimbar News, proyek tersebut hanyalah angan-angan. Bapak kau pembangunan mana? Kok Bapak jadi kawat pembangunan ya? Maaf ya, Bapak kita tanya.
Kira-kira Bapak melihat progres pembangunannya, atau ini kan pengawasan anggaran untuk pembangunan kan Bapak lebih memahami. Berarti kan waktu saat penganggaran bahan-bahan ini, lalu pelaksanaan teknis pekerjaannya, Bapak mengontrolnya seperti apa? Mengontrol mau pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Semen ini untuk pekerjaan jalan rangka itu 300 meter. Yang semen ini? Iya, semen ini. Oh, berarti bukan untuk broncong? Ini 2019 300 meter volume kerja 300 meter. Jadi dana untuk bronjong ditransfer ke pos belanja yang lain? Ya. Ke ibu siapa sih? Tadi yang bola. Ibu bola. Tentang Oh, ditransfer ke ya Ibu Bola? ya bola untuk bronjong. Bronjong ini Ibu Bola itu sebagai pendamping desa. Terus bagaimana hubungannya itu bisa transfer ke Ibu Bola? Maksudnya penanggung jawabnya? penanggung jawab material yang saya material itu kasih ke dia, lalu material beli kerja. Setelah dikonfirmasi lebih jauh, ternyata hanya satu jenis bahan material non-lokal berupa kawat bronjong yang dibelanjakan. Sedangkan bahan semen yang tertampung sudah kadaluarsa dan tidak bisa digunakan lagi. Hal ini dikarenakan sejumlah pos anggaran yang diperuntukkan bagi proyek talut bronjong sudah habis terpakai. Sejumlah anggaran yang besar untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Desa Wawonda dikelola secara terstruktur. Namun masyarakat merasa ada yang tidak beres dengan cara pengelolaan oleh pemerintah desa. Mendasari kecurigaan dan bukti di lapangan, masyarakat membuat laporan kepada Badan Pemusyawaratan Desa. Namun sampai saat ini belum digubris, membuat para mafia di tingkat Desa Wawonda semakin berbangga hati dan menari-nari di atas penderitaan rakyat. Sahabat Tanimbar News, banyak kejadian di Desa Wawonda yang belum terungkap. Ikuti terus video-video menarik hanya di channel Tanimbar News.